Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dimana pada video sebelumnya itu kalian disuruh untuk menyajikan sebuah data dan harus disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi, kalian juga dapat menyajikan data berkelompok ini dalam bentuk grafik. Nah, penyajian data dalam bentuk grafik ini dia bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Jadi kebanyakan orang melihat informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan-bilangan ya pada tabel atau distribusi frekuensi. Nah, di sini ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu yang pertama ada grafik histogram. Nah, yang kedua ada grafik poligon frekuensi, dan yang ketiga ada grafik Auger. Nah, untuk histogram atau grafik histogram itu sendiri adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Jadi kalau histogram ini grafiknya itu dia dalam bentuk batang atau diagram batang tegak. Pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, jadi gambarnya ini tidak berjarak ya, dia berdekatan. Nah, kemudian tidak berbeda juga dengan penyajian diagram batang terdahulu. Kemudian sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Nah, kalau histogram ini langkah pertama itu atau kita harus menyelesaikan dengan mencari kelas interval. Nah, kalau pada kelas interval ini dia merupakan tepi bawah dan tepi atas. Nah, kita akan cari nilai pada tepi bawah dan tepi atas untuk batas kelas interval. Nah, bagaimana kalau untuk mau mencari tepi bawah dan tepi atas? Di sini sudah ada rumusnya atau penyajiannya untuk menentukan batas kelas intervalnya ya pada histogram. Yaitu kalau pada tepi bawah itu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan kalau tepi atas itu batas atas dijumlahkan atau ditambah dengan 0,5. Jadi ingat, kalau mau mencari batas kelas interval pada histogram, sebelum mau menggambarkan diagram batang itu, kita harus cari batas intervalnya dengan lihat tepi bawah itu atau batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian tepi atas atau batas atas dijumlahkan dengan 0,5. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau pada poligon frekuensi, kalau poligon frekuensi ini adalah setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis. Berarti untuk poligon frekuensi ini kita harus cari nilai sisi tengahnya atau
ya titik tengah ya kalau untuk pada poligon ini. Nah, selanjutnya pada grafik OGIF. Nah, kalau untuk grafik OGIF itu sendiri adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif yang berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini untuk OGIF ini disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif, yang berarti dia diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kan ada dua macam untuk OGIF ini. Nah, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ya kan? Kemudian dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Artinya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari digunakan tapi atas kelas. Oke. Jadi kalau untuk OGIF ini tabel yang pertama yaitu frekuensi kumulatif kurang dari itu kita akan pakai nilai pada tepi atas kelas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu berarti kita akan menggunakan nilai dari tepi bawah kelas. Seperti itu ya untuk penjelasan dari ketiga grafik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan langsung ke contoh soal. Ya, contoh soal ini langsung ya, contoh soal pada grafik histogram dan poligon frekuensi. Kenapa Ibu langsung satukan dengan grafik histogram dengan poligon frekuensi? Karena yang tadi sudah dijelaskan Ibu bahwa kalau untuk mencari grafik histogram itu kita cari tepi kelas ya, berarti sedangkan kalau untuk poligon frekuensi berarti kita cari titik tengahnya. Nah, di sini soalnya bisa dilihat soal ini sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini nilai tes matematika dimana bisa dilihat bahwa banyaknya kelas di sini ada, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, banyaknya kelas di sini ada 6 kelas. Kalau panjang kelasnya berapa? 30 sampai 39. 30 sampai 39 berarti panjang kelasnya itu adalah 10. Nah, 30 sampai 39 ini frekuensinya 2, 40 sampai 49 ini frekuensinya 4, 50 sampai 59 frekuensinya 8, dan 60 sampai 69 frekuensinya 10, 70 sampai 79 frekuensinya 5, dan 80 sampai 89 frekuensinya 1. Ya, penyelesaiannya di sini untuk histogram kita cari batas kelas interval, berarti tepi kelas ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, di sini ada kita buat tabel. Ya, di sini ada 4 kolom. 1 2 3 4, barisnya 1 2 4 6 7. Nah, langkah yang pertama kita cari tepi kelas untuk menggambar histogram. Nah, tepi kelas di sini dikatakan bahwa tepi bawah dikurangi dengan 0,5 dan tepi atas itu nilainya dijumlahkan dengan 0,5.
mana tepi bawahnya. Nah, bisa diperhatikan tepi bawahnya ini adalah bagian ini. Nah, bagian ini adalah tepi bawah kelas, yaitu 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Sedangkan tepi atas kelas, tepi ke atas kelas ini yaitu oke. Tepi atas kelas itu adalah 39, 49, 59, 69, 79, 89. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Berarti yang tadi sudah dikatakan bahwa untuk tepi bawah berarti tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Coba kita buktikan. 30 sebentar. 30. Nah, 30 ini Ibu kasih minggir ini dulu. 30 dikurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 29,5, ya kan? Itu tepi bawah kelas. Nah, sedangkan kalau tepi atas kelas itu berarti batas atas yaitu 39 dijumlahkan. 39 dijumlahkan dengan 0,5 hasilnya adalah 39,5. Jadi tepi bawah ini semuanya dikurangi dengan 0,5. Tepi atas ini atau batas kelas atas ini dijumlahkan atau tambah dengan 0,5. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, dari 30 dikurangi dengan 0,5 dapat 29,5. 39 dijumlahkan dengan 0,5 dapat 39,5. 40 juga dikurangi dengan 0,5 adalah 39,5, dan 49 dijumlahkan dengan 0,5 dapat 5 sampai pada kelas ke-6 yaitu 79,5 ini didapat dari 80 dikurangi dengan 0,5. 89,5 itu didapat dari 89 dijumlahkan dengan 0,5. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mau mencari titik tengah, ya, tepi kelas ini kan untuk grafik histogram. Nah, sekalian lagi kita cari untuk menggambar poligon frekuensi. Nah, untuk poligon frekuensi ini kan kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya dari kelas ini. Nah, caranya yaitu hapus dulu. Oke. Nah, caranya yaitu kelas pertama, Ibu kasih contoh kelas pertama dan kelas 2 ya. Kalau Ibu sudah kasih contoh kelas pertama dan kelas 2, kelas yang lainnya itu sama saja. Nah, 30 ditambah dengan 39. Cara untuk mau mendapat titik tengahnya. Nah, 30 ditambah dengan 39 itu kan adalah 69. 69 kalau kita sudah tambah atau kita sudah jumlahkan berarti dibagi dengan 2. 69 dibagi 2 hasilnya adalah 34,5. Oke ya. Atau juga untuk kelas kedua, Ibu kasih contoh lagi. 40 tambah 49 berapa? Nah, 40 tambah 49 kan adalah 89. 89 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 44,5. Oke. Kemudian 50 ditambah dengan 59. 50 tambah 59 kan 109. 109 dibagi 2 ya 54,5. Seperti itu ya untuk mau mencari titik tengah. Nah, sampai pada kelas ke-6.
yaitu kelas ke-6 80 tambah 89 itu kan 166. 166 itu dibagi dengan 2 84,5. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk frekuensinya pada kelas 30 sampai 39 kelas ini frekuensinya 2, 40 sampai 49 frekuensinya 4, sampai dengan kelas ke-6 yaitu 80 sampai 89 frekuensinya 1. Nah, kalau kita sudah dapat tepi kelas, titik tengah, tinggal kita menggambarkan. Nah, menggambarkan ya di sini untuk gambar histogram. Nah, bisa dilihat pada gambar ini yang sisi ini kita buat gambar dulu. Sisi ini diberi nama nilai. Oke, kemudian yang sebelah sini yang tegak lurus ini disebut dengan frekuensi. Nah, untuk histogram itu kan berarti tepi kelas. Oke, tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawahnya yang pertama 29,5 sampai dengan 39,5. Dia ke berapa? Frekuensinya berapa? 2. Nah, seperti ini. Terus 39,5 sampai 49,5 itu frekuensinya 4. Kemudian 49,5 sampai 59,5 itu ke frekuensinya 8. Selanjutnya untuk 59,5 sampai 69,5 itu frekuensinya adalah 10. Selanjutnya 69,5 sampai 79,5 itu frekuensinya 5. Nah, kemudian 79,5 sampai 89,5 frekuensinya 1. Nah, inilah adalah gambar histogram. Dia bentuknya gambarnya itu batang kemudian berdekatan. Oke. Yang ini disebut dengan tepi bawah kelas. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau pada grafik poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensinya kan kita lihat di sini titik tengah yang kita sudah dapat. Titik tengahnya yaitu 34,5. Atau sama saja ada nilai, ada frekuensi. Frekuensinya dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 karena batasnya sampai 10. Kemudian titik tengahnya ini kita kasih masuk 34,5. 34,5 ke 2 kita kasih tanda. Terus 44,5 ke 4. 54 ini 0,5 ke 8. Selanjutnya 64,5 ke 10, 74,5 ke 5, dan 84,5 ke 1. Oke ya. Nah, baru kita buat pola. 2 naik ke 4, naik ke 8, naik ke 10, terus dia turun ke 5, turun ke 1. Nah, ini disebut dengan grafik poligon frekuensi. Ini ya grafik garis ya, seperti itu. Bisa dipahami ya untuk contoh grafik histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya masih ada satu lagi yaitu grafik ogive. Kalau grafik ogive ini berarti dia ada 2 grafik yang tadi sudah Ibu jelaskan pengertiannya. Untuk ogive itu sendiri grafiknya, contoh grafik ogive ya kan, masih pakai data tabel distribusi frekuensi data yang tadi. Di sini untuk ogive tadi berarti kita harus cari tabel distribusi frekuensi kumulatif yang dia kurang dari
dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang pertama kita cari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau pakai tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu berarti kita ambil nilai dari batas atas, ya kan, batas atas kelas. Batas atas kelas itu kan yang tadi sebelumnya yaitu ini. Nah, batas atas ini toh 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Itu kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kita ngambil nilai yang di atas. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita ambil nilai di bawah, yaitu yang ini. 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, dan 79,5. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contohnya tadi. Nah, untuk kalau kita sudah masukkan batas atasnya ini, nah frekuensinya kan untuk 39,5 kan frekuensinya kan 2, berarti 2. Lanjut ke kelas yang berikut 49,5, berarti angka 2 ini dijumlahkan dengan angka 2 yang ini toh, dijumlahkan dengan nilai frekuensi kelas kedua toh. 2 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 6. Oke. Selanjutnya nanti kelas yang ketiga 59,5, hasil 6 ini kita jumlahkan dengan frekuensi kelas ketiga yang nilainya adalah 8. Nah, 6 tambah 8 toh, 6 tambah 8 hasilnya 14, ya kan. Ibu ulang lagi. Tadi frekuensi yang pertama dapat 2. Nah, kalau mau lanjut ke kelas yang kedua, berarti 2 yang ini kita jumlahkan dengan nilai kelas frekuensi pada kelas kedua, yaitu 4. Jadi 2 tambah 4, 6. Nah, selanjutnya kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga kan jumlah frekuensinya kan 8, berarti angka yang 6 ini dijumlahkan dengan 8. 6 tambah 8, 14. Kemudian untuk kelas yang keempat yaitu 69,5. 69,5 itu kan frekuensinya adalah 10, berarti 10 dijumlahkan dengan angka 14. Nah, 14 ditambah dengan 10, 24. Nah, nanti pada kelas kelima 24 ini dijumlahkan dengan nilai frekuensi pada kelas kelima yaitu 5. Hasilnya adalah 29. Nah, untuk kelas yang terakhir, kelas ke-6, yang tadi kelas kelima dapat 29, berarti 29 ditambah dengan 1, frekuensi kelas 6 itu adalah 1, hasilnya adalah 30. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kalau bisa, berarti kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita ambil nilai pada kelas bawah atau tepi bawah kelas. Nah, nilainya adalah 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5. Ini adalah nilai di bawah batas kelas atau nilai tepi kelas bawah. Nah, caranya untuk mau mendapatkan frekuensi kumulatif ini berarti kita hitungnya tuh dari bawah, dari kelas ke-6. Kelas ke-6 itu kan frekuensinya adalah 1. 1. Nah, terus kelas kelima, nilai 1 kelas 6 dijumlahkan dengan nilai frekuensi kelas kelima. Nah, 1 tambah 5, 6. Ya toh. Selanjutnya untuk kelas keempat. Kelas keempat ini hasil dari
kelas kelima dijumlahkan dengan nilai frekuensi kelas keempat, ya kan? Berarti 6 ditambah 10 16. Terus selanjutnya 16 ini ditambah dengan 8. 8 adalah nilai dari frekuensi kelas ketiga. 16 tambah 8 24. Selanjutnya 24 ditambah dengan 4 itu adalah 28, dan 28 ditambah dengan 2 jumlah frekuensi kelas pertama yaitu sama dengan 30. Nah, kalau untuk kumulatif lebih dari ini hitungnya dari bawah. Oke, kita jumlahkan tuh dari bawah ke atas. Kalau untuk kurang dari kita jumlahkan itu dari atas ke bawah. Nah, kalau kita sudah dapat nilainya ya tinggal kita pasang-pasang saja ke dalam grafiknya. Nah, grafik yang pertama ini pada frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, grafiknya untuk 39,5 kan dia kedua. Terus dia pun grafiknya ini kan bisa dilihat adalah grafik titik ya, garis ya. Terus 49,5 itu frekuensi kumulatifnya adalah 6. Kita kasih hubung. Terus 59,5 itu 14. 69,5 itu 24. 79,5 itu frekuensinya adalah 29, dan 89,5 frekuensinya adalah 30. Nah, tinggal kita hubungkan 2 ke 6, 6 ke 14, 14 ke 24, 24 ke 29, 29 ke 30. Seperti itu ya. Ada nilai, ada frekuensi. Kemudian ini untuk ogi positif. Arah grafiknya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan, berarti tandanya positif. Nah, sedangkan kumulatif lebih dari, berarti kalau lebih dari kita bisa lihat nanti grafiknya itu dia negatif. Seperti itu ya, dia negatif. Nah, diperoleh dari tabel distribusi, berarti sini ada nilai, ada frekuensi. Dari 29,5 itu dihitungnya dari bawah ya. 79,5 itu 1, terus 69,5 6, 59,5 16, 49,5 itu 24, 39,5 8, 29,5 30. Kita hubungkan set. Berarti ogifnya itu dia negatif, arahnya ke kiri. Seperti itu ya. Nah, mungkin penjelasan Ibu kalian insya Allah bisa dipahami. 3 contoh grafik, yaitu grafik histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Nah, sampai sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.